Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas saham BRMS ya teman-teman. Ini apakah saham BRMS ini masuk saham gorengan atau bukan ya? Nanti kita bahas ya. Jadi ada salah satu pertanyaan ya di channel ini ya. Mana ya tadi ya? BRMS. Apa sini ya? Kan komen. BRMS mana ya? Nggak ada ya. Di mana tadi ya? BSSR Sido ya besok ya Sido. Ya, pokoknya pertanyaannya begitu ya. Jadi, apakah BRMS termasuk gorengan ya? Nanti kita lihat ya. Jadi kalau teman-teman masih pemula ya di saham, itu harus tahu ya saham gorengan atau saham bukan ya. Karena itu fundamental. Kalau teman-teman nggak tahu ya nanti akan kejebak. Begitu masuk ke saham-saham gorengan ya teman-teman akan dibantai habis. Ya, saham itu akan digoreng naik terus sampai suatu harga tertentu, habis itu turun ya, turun drastis, dan itu banyak di bursa. Itu banyak sekali model saham seperti itu. Apakah bursa nggak melarang ya? Ada sebagian yang dilarang, ada yang nggak juga ya. Kalau permainannya cantik ya nggak dilarang, tapi kalau terlalu kasar mungkin ya akhirnya disuspend, dihentikan sementara perdagangannya sampai memberikan penjelasan, baru dibuka lagi. Nah, ini terjadi kemarin di saham brand. Ini kan saham brand ini sempat disuspend ini, kalau nggak salah tanggal berapa ya kemarin ya disuspend. Saham brand suspend. Nah, nih saham brand 28 Mei beritanya. Selama 2 hari, 27 sampai 28. Jadi akibat terjadi kenaikan harga yang signifikan di saham brand. Nah, saham-saham gorengan itu kalau dia mainnya cantik ya mungkin nggak disuspend teman-teman. Banyak saham-saham yang terutama kayak grup Bakri ya, dulu itu apa, BNBR, kemudian Bumi, dulu itu ini saham-saham gorengan itu teman. Terus apalagi ya, Friend. Wah, ini Friend masih disuspend ya sampai 26 ya. Nah, ciri-ciri saham gorengan itu adalah yang fundamentalnya nggak sesuai dengan harga sahamnya ya. Jadi harga sahamnya kemana, fundamentalnya kemana. Kadang untuk menaikkan harga sahamnya itu dia cuman ini aja, berdasarkan isu, rumor, dan lain-lain. Nah, ini teman-teman harus waspada ya seperti itu. BRMS ini masuk saham gorengan enggak? Kalau kita lihat namanya aja Bumi Resources Mineral ya. Pak, ini anak perusahaannya apa ini? Ini dulu yang punya sahamnya yang banyak itu Bumi ya, Bumi Resources. Tapi kemudian sekarang Bumi Resources cuma dapat 5%. Wah, ini masyarakatnya 52%, jadi besar banget nih masyarakatnya. Terus ini ada Emiratarian Global
Terus kemudian Financial Company Limited itu 10%, 25%. Nah, kalau saham-saham seperti Bumi, grupnya Bagri itu ya harus hati-hati ya. Kalau BRMS ini ya kalau kita lihat fundamentalnya juga biasa aja ya. Kenapa sahamnya naik ya? Hari ini naik 13%. Satu minggu naik berapa itu? Nah, ini 1 bulan naiknya tinggi ini. 3 bulan, naik. 6 bulan naik. 1 tahun naik. Nah, kalau saham seperti ini itu teman-teman wajib berhati-hati teman-teman. Karena apa? Dia naiknya itu udah nggak karu-karuan ini. Secara PBV dia 3 tapi pernya coba lihat tuh. Pernya itu 210 kali. Jadi untungnya kecil banget nih saham ini ya. Walaupun PBV-nya masih lumayan lah 3 ya, tapi dia masih di atas rata-rata saham sektor komoditas ya. Jadi hati-hati. Kalau ini udah naik kayak gini tuh bisa jadi nanti turunnya juga parah ya. Nah, ini kita lihat nih tahun 2022 ini naik tinggi sampai 300-an. Habis itu turun terus sampai di bawah 100. Baru itu naik lagi 200, habis itu turun terus. Jadi spot jantung ya teman-teman kalau pegang saham seperti ini itu ya. Kalau saya mending saya skip ya saham-saham seperti ini ya. Ini mirip juga apa ya selain aman itu ya. Dulu itu juga ini saham-saham gorengan ini ya. Nah ini lihat nih teman-teman. Aman tuh digoreng sampai 13.000 ya. Habis itu turun terus. Turun terus nggak tahu ini sampai berapa ini bisa sampai 7.000 ya. PR-nya 41 sekarang. PBV masih 7. Ini udah luar biasa nih. Nah, ini kita lihat fundamentalnya coba. Laporan kinerjanya. Nah, kalau lihat dari sini aja udah kelihatan nih teman-teman. Ini nggak ada labanya nih. Nah, kalau ada pun kecil banget nih. Triwulan 1 0 0 0 gitu. Triwulan 2 1 nggak tahu. Triwulan 3 ini belum muncul nih. Ini pasti dividen juga nggak ada nih ya. Padahal di sini net profit berapa? 147 miliar. 147 miliar jumlah lembar sahamnya berapa? 141 miliar. Jadi profitnya sama jumlah lembar sahamnya sama. Coba bandingkan dengan misalnya apa ya? PTBA lah. Sebagai contoh. PTBA itu jumlah lembar sahamnya 11 miliar. Tapi profitnya berapa? 3 triliun. IPS-nya berapa? 374. Apa Adaro. Adaro IPS-nya 776. Jumlah lembar sahamnya 10 miliar, 30 miliar. Yang penting pegang-pegang saham seperti inilah yang bikin kita lebih tenang, santai, tinggal tambah jumlah lotnya aja, nanti waktu bagi dividen, kita dapat dividen. TMG berapa nih? Jumlah lembar sahamnya cuma 1 miliar ya. Labanya berapa? Mana labanya? 2 triliun. Jadi fix ya ini ya, BRMS ini ya, saham gorengan lah, dihindari aja. Dividen nggak ada, hutangnya berapa? Walaupun hutangnya kecil ya. Labanya juga kecil. Corp actionnya cuman right issue, warrant, dividen nggak ada. Ups. 25 April. Nanti kita lihat grafiknya di sini ya. BRMS. Wih, naiknya tinggi nih. Coba yang mingguan, bulanan. Nah,
Ini dari bulanan ini kelihatan. Nanti itu kalau dibanding nih kayak gini teman-teman. Minus 43%. Ngeri nih. Ini tahun berapa ini yang minus 43% nih? Bentar. Ini ya. Minus 9%. Ini dari 262 sampai 130. Ini 50% ini ya. Ini 2022, Agustus 2022 sampai Oktober. Itu 2 bulan itu udah minus 50%. Nah, kalian mau nggak ambil resiko seperti ini? Kalau aku nggak mau lah. Ini lihat nih. Modelnya seperti ini dia. Naik langsung nih dari harga 200 sampai 300. Habis itu dibantai nih. Pembantaian. Ini sangat fluktuatif ini ya. Nah, ini artinya disuspend nih teman-teman ini. Di tahun 2020 bulan Juni sampai September ya. September baru dibuka. Juni, Juli, Agustus, September. 3 bulan disuspend ya di harga 50. Sebelumnya ini juga ini kayak gini ngeri teman-teman. Nih, Januari 2020 sampai coba ini sampai Juni ini disuspend juga. Nih, ngeri lah. Kalau saya nggak menyarankan ya saham-saham seperti ini itu udah dihindari aja. Walaupun dia naik ya, naik tinggi 13% dan ini kalau saham seperti ini tuh saya nggak pernah baca teknikalnya ya teman-teman. Karena teknikalnya nggak bisa dibaca ya. Ini permainan bandar. Jangan sampai teman-teman masuk ke jebakan seperti ini. Dan masih banyak lagi ya saham-saham yang lain. Mungkin teman-teman yang masih awal-awal menyepelekan ya, nggak masalah ini yang penting ya kalau teman-teman belum pernah mengalami sakitnya delisting ya, punya saham sampai delisting ya, nggak hanya disuspend sampai delisting ya, disuspend lama setahun 2 tahun habis itu delisting hilang, jadi modal kita hilang. Kalau belum pernah merasakan seperti itu ya mungkin cuek-cuek aja ya, tapi saya udah pernah merasakan. Saham delisting udah pernah, disuspend sudah pernah, karena dulu juga pertama-tama mainnya saham-saham gorengan ya. Portofolio cepat habis, masuk lagi dana, habis lagi. Nah, sekarang saya udah sadar ya lebih baik main saham-saham yang dividennya besar aja. Tinggal fokus aja di jumlah lotnya aja. Seperti teman-teman sekarang misalnya kayak saham-saham Big Bang, harganya mumpung masih murah ya, BRI masih murah, terus Bank Mandiri juga masih murah ya, tinggal average down aja lah ya. Ya, breakdown. Nanti turun lagi, beli lagi, turun lagi, beli lagi, gitu aja. Udah. Nanti tahu-tahu jumlah saham BRI kita udah besar ya. Nah, dengan fokus di satu saham sampai nilai tertentu ya, misalnya target kita misalnya 1000 lot atau berapa lah, 100 lot lah misalnya. Kita sudah punya 10 lot saham BRI di harga atas. Nah, sekarang harganya turun ya udah nambah aja 10 lot kalau pada dana, apa 20 lot kalau dananya pas banyak, atau kalau belum ada ya nabung dulu, nabung sampai nanti tambah lot, tahu-tahu nanti sudah tercapai 100 lot. Begitu pas tercapai 100 lot sampai harinya naik ke 5000. Wah, ini kan udah langsung cuan lebar, gak usah di cut loss. Kalau kita minus tapi nggak di cut loss kan nggak rugi. Ngapain cut loss? Pegang saham-saham yang bagus. Cut loss itu kan hanya untuk trading sama scalping aja. Kalau kita investing kan nggak usah cut loss, karena kita jangka panjang ya. Oke, itu dulu teman-teman ya untuk review malam ini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi dan jangan terjebak di saham-saham gorengan.
Jangan terjebak di short selling atau pakai margin atau pakai uang panas ya. Lebih baik pakai uang dingin, nabung secara bertahap. Dana gajian teman-teman itu tiap bulan disisihkan ya 20%, 30% tergantung kemampuan masing-masing. Target 10 tahun ke depan kita sudah bisa hidup dari saham atau dari dividen saham kalau kita pakai dividen investing. Nah, itu akan bikin kita akan tenang ya, nggak usah deg-degan dan lain-lain. Bagi teman-teman yang mau gabung grup ya, silahkan klik gabung ya. Teman-teman harus subscribe dulu, nanti akan muncul tombol gabung, klik gabung ya. Biayanya murah aja, cuma traktir kopi aja lah. Kita bisa bahas lebih detail tentang berbagai macam saham ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.